Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suasananya kayak di surga ini. Atau laki-laki dikelilingi 70 bidadari. Ah ya, lah ini saya dikepung nggak bisa keluar loh ini. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya diminta menyampaikan materi eh, cukup menarik. Ya, jangan lupa passwordnya nyambleng. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, barangkali memanfaatkan WiFi. Tema kajian kita tentang istri idaman. Ya, betul ya. Cuma idamannya siapa yang nggak jelas. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ingin bahas itu perlahan. Saya hanya ingin menyampaikan satu saja sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan untuk menjadi panduan kita. Karena yang namanya istri itu kan berarti di dalam rumah ada suami mungkin yang masih sugeng dan kemudian anak kalau ada. Nah, itu kan ibarat rumah itu sekalian. Nah, sekarang ini setidaknya ibu sekalian mungkin ini kalau saya geser kameranya ke bawah kelihatan nggak ya? Oh ada yang geser kayak ya? Oh ya, ya, ya saya tak jalan-jalan supaya sampai ada kegiatan. Nah, nah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tulis rumah itu. Oh ini untuk hot ini mestinya ini. Itu ada yang menjadikan maaf rumah kayak pasar. Coba ini. Ada yang menjadikannya kayak terminal. Ini bagus ini spidolnya kalau untuk hot ini. Dan yang ketiga itu ada yang menjadikan rumah kayak masjid. Nah, nanti rumah kita yang mana yang menentukan kita sendiri. Yang pertama rumah kayak pasar, tempat transaksi. Ya, suami istri itu yang dihitung untung atau rugi. Aku nikah dengan kamu dapat apa? Itu transaksional. Ya. Dan sayangnya sekarang ini banyak yang begitu. Kayak saya sering sampaikan ibu-ibu kalau menasihati putrinya, sama anak laki-lakinya, kan kadang-kadang kelirunya di situ. Kono ndang nikah, kenono sing ngombahke klambimu. Nah, itu anaknya disuruh nyari istri apa nyari mesin cuci? Ya kan? Ini kesalahan kita, ibu tapi non sewu, kesannya malah merendahkan wanita sendiri. Iya. Karena kita sering memposisikan diri hanya seperti itu. Kono ndang golek bojo kenono sing ngombahke. Itu berarti kitanya sebagai ibu dan calon mantu kita itu kita posisikan hanya sebagai tukang cuci. Itu kan kalau mau nyari tukang cuci kan tidak harus dengan istri tuh. Ya, laundry gitu ya. Ya, jadi nanti istrinya mereknya Samsung. Nah, itu. Nah, bosannya yang dirahmati Allah atau kemudian ya ini yang sering begitu tuh. Kono ndang duwe bojo gen ana sing masake, ana sing ngliwetke kan gitu. Iya memang istri itu mereknya rice cooker kalau sekalian. Ya, matur suwun. Kesalahan nggak sadar tapi sering kita ucapkan kalimat itu sehingga nanti anak kita yang laki-laki itu memperlakukan istrinya ya hanya sampai sebatas itu sebagaimana maaf mungkin kita diperlakukan oleh suami begitu. Hingga ketika mohon maaf saya bantu nyuci istri saya itu kanan kiri itu ribut semua. Ayo lo, Ustadz kalah karo sing wedok. Iya, karena dianggap nyuci itu pekerjaan perempuan. Padahal sungguhnya mohon maaf, itu kan nyuci dan macam-macam itu kan pekerjaan khotimah. Pekerjaan maaf, pekerjaan pembantu kalau dikerjakan oleh istri itu karena saking baiknya istrinya.
Punya begitu aslinya. Iya, lo aslinya kan istri punya hak untuk menuntut itu. Cuma kan kita harus melihat kondisi suaminya. Ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah, iya, nyuci, karena nyuci, kemudian masak, nyuapi anak, itu kan kesannya menjadi pekerjaan perempuan. Padahal kan tidak. Saya kembali, pasar, iya, tempat transaksi yang diukur untung atau rugi, bahkan maaf cenderung sok-sok ngapusi. Loh sederhana, ibu-ibu kalau ngecek rumah kita kayak pasar gampang, Bang. Kalau ibu-ibu utang PKK, utang dawis, takut ketahuan suami, itu pasar, Bu. Ada orang nagih, nagih mengkuwai bojoku nang omahku geger. Itu maaf, awal penderitaan bagi istri. Mestinya utang itu harus diberitahukan kepada suami. Mas, aku utang, tolong bayar. Selesai, betul. Iya, karena itu kewajiban suami. Jadi ini harus jangan menderita sendiri, utang dewe, golek butuh dewe, nyaur dewe, bingung kan gitu. Lebih bagus utang waktu nanti disampaikan aku diutang sakmene tolong dibayar. Lah kok suaminya tanya, "Lah sing ngongkon utang sapa? Genah kowe lho ya." Lah aku rak tau ngongkon, lah nek kowe kurang berarti kan utang kan perintahmu berarti kan betul lah. Ya kan kan lho Gus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, tetapi ini tolong difahami, ini bukan dalam rangka untuk menekan suami bukan ya, tapi untuk menjelaskan duduk persoalan supaya kemudian jangan sampai maaf menderita itu. Sebaliknya mohon maaf ya, suami duitnya banyak, istri nggak tahu, itu nggak sehat, itu pasar. Jadi kalau maaf Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu kalau kemudian nggak bisa buka HP-nya suami berarti masalah. Ya, HP harus bisa dibuka oleh istri, buka suami, bahkan juga anak-anak, supaya anak-anak juga tahu di dalamnya nggak ada apa-apanya. Iya, ibu sekalian agar tidak seperti pasar. Iya, loh. Tapi ini maaf ya, banyak keluarga yang sudah senior, saya nggak nyebut tua ya, senior, gitu. Ya, ini ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu masih suasananya masih begitu. Dulu, mohon maaf, di Mekah itu ada jamaah tanya ke saya begini, Ustaz, kalau mau ngambil uang di ATM di sini ATM di sebelah mana ya? Saya bilang, maaf Pak, saya nggak ngerti Pak. Dia kaget, loh Ustaz tuh tiap tahun ke sini masa nggak ngerti tempat ngambil uang? Lah saya nggak pernah bawa kartu ATM Pak. Itu kalimatnya begini, lah tapi jenengan punya Pak? Ya Allah rasanya atau Pak, aku yang tuwi mesti. Ya mesti saya punya. Karena pegawai gajinya lewat bank dan harusnya diambil kan begitu. Nah itu kemudian loh kalau saya toh Pak ke sini niatnya ibadah orang mikir belanja. Jadi saya paling bawa uang cash secukupnya. Nggak perlu banyak-banyak. Kalau bawa cash banyak ya berat. Nah, terus kartu ATM-nya kalau saya kartu ATM Pak tinggal di rumah Pak. Tak kasihkan istri saya, tak kasihkan nomor PIN-nya. Kalau saya pesan kalau mau ambil ambil, mau dihabiskan habiskan saja uang wis ra ono isine. Nah, gitu. Loh kan gitu. Ibu sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, ya ini hanya ini kan guyonannya. Maksudnya kan ya tidak mungkin loh saya ke Mekah, ninggal anak, ninggal istri kan tanpa memberikan tinggalan yang untuk kemudian di sini kan karena itu namanya tidak istitoah tuh kan kalau sampai nggak ninggali apa-apa. Maksud saya kalau isinya ada, istri tahu. Kalau isinya nggak ada, istri juga tahu. Kalau tahu isinya banyak, minimal menenteramkan. Kalau kemudian isinya nggak banyak, kemudian dia bisa ngatur keuangannya. Kan sebenarnya begitu aja. Lah saya bilang, oh saya tuh kartu tak kasihkan, nomor tak kasihkan, saya serahkan sepenuhnya. Dia bilang, wah, nah aku raiso. Itu baru sudah pensiun, nggak bisa begitu kepada istrinya. Tak tanya, lah nopo Pak? Bojoku ngeri ya Pak. Ngono gitu. Lah ngeri piye? Pemenang kartu ATM Pak, duit tak umpet keng sore sepatu roh Pak. Loh, lah saya cuma batin Pak, nuwun sewu ki bojo apa maling to, Pak? Lah kok sampai harus umpet-umpetan begitu kan? Ya mohon maaf, ngecek pasar dan tidak itu sederhana sesungguhnya ini. Ya, tidak saling terbuka. Maka maaf, kadang-kadang ada istilah duit lanang, duit wedok, nggak sehat itu. Iya, saya pernah tanya duit lanang apa Pak? Ya nyari-nyari sendiri, duit wedok gaji full untuk istri, dia harus nyari tambahan sendiri karena yang sudah masuk ke kantong istri nggak bisa keluar lagi. Gitu. Nah, itu kan problem lagi loh. Iya,
Wis pokoknya sudah diwaku, kowe nak butuh yang golek dhewe. Itu sampai gering makan non sewu, golek wong lanang lemu saiki arang-arang aku ya. Gering kabeh bae. Ya, iku sedaya yang dirahmati Allah, mergo ngenes ngono ki Bapak sekalian. Akhirnya sampai ngumpet ke duit, ya Allah. Duit disimpan-simpan dhewe sampai lali pokoknya neng gitu. Karena suatu hari istrinya itu pas eh, apa namanya nata bajunya suami nemu duit neng kantong jasnya yang dalam. Istrinya tanya, Mas ini duit apa Mas? Gue nemu neng di neng kantong jasmu sing jero. Oh, gue duit sial bu. Sial bu maksudnya habis ngumpet gue saya weruh kan gue sial banget. Bos kan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, aku sial banget yakin misalnya. Nah, yang kedua maaf, nanti saya dikira ngelak lebih Bunda lah ya. Yang kedua jangan, iya ada yang model terminal besar tapi bikin gak nyaman. Banyak loh Bu Non Sewu. Orang rumahnya besar tapi nggak nyaman. Seakan-akan sempitnya luar biasa. Terminal itu kan maaf, semua terminal kan besar-besar. Ibu-ibu nggak saya sebut lah nama terminal di Semarang itu besar semua, tapi maaf bis nggak pernah nyaman berada di dalam. Masuk sebentar pergi lagi, masuk sebentar pergi lagi. Karena apa? Masing-masing dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda. Ya. Kalau rumah tangga nggak punya visi yang sama, ya kayak terminal itu. Punya keinginan berbeda, beda. Padahal bisa disatukan mestinya. Iya. Terminal itu maaf, ya bus masuk, tapi komunikasinya nggak bagus. Ya, karena kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang mau ke Solo, ada yang mau ke Jogja, ada yang mau kemana-mana. Sudah sesuai dengan maunya masing-masing. Iya, besar tapi bikin tidak nyaman di dalamnya. Bahkan ada tuh maaf yang malah nggak mau masuk terminal hanya ngetem di luar. Ya, maaf kalau suami sudah mulai nggak betah di rumah, itu ada kesan rumah kayak terminal. Ya, dia lebih suka di luaran dan tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Meskipun memang yang indah itu keluarga, rumahnya luas, kendaraannya bagus, suaminya soleh. Rumahnya luas, kendaraannya bagus, istrinya solehah. Wah itu indah. Jangan bayang ke omah cilik motor elek bojo galak. Wah rekoso banget tuh. Ya kan? Wes ra nyaman-nyaman belas gitu ya. Melebu metu simpangan ya Allah kowe menen. Nah, itu kan yang dirahmati Allah. Kalau besar kan bisa lewat samping kan kira-kira begitu. Nah, itu kan loh, kan ada tuh maaf loh. Ibu tanya kepada anaknya, "Dek, kenapa mah? Bapakmu di luar?" "Iya." "Ya wis, gak metu aku." Karena petok bapakmu males gitu ya. Iya, sampai dia ngurung di kamar nunggu nggak ada suaminya baru mau keluar. Nah, itu kan sesuatu yang tidak nyaman Ibu sekalian. Nah, yang ketiga ada rumah kayak masjid. Masjid itu Ibu sekalian, lihat pintunya kadang kanan samping kanan samping kiri. Orang datang dengan arah yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Keluarga itu bisa dengan arah yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Beda dengan terminal. Mulainya sama tapi tujuannya beda-beda. Tapi kalau masjid itu orang bisa datang rumahnya barat, timur, ya kan? Kemudian menikah, masuk dalam satu masjid, maka punya tujuan yang sama. Iya, bisa jadi kan suaminya Jawa Tengah, istrinya Jawa Timur, anak-anaknya kan Timur Tengah, gitu. Ya kan gitu kan? Ya kan begitu, betulnya yang dirahmati Allah. Ya, anak-anak keturunan Timur Tengah karena bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah. Gitu. Ya kan? Tapi punya tujuan yang sama, ibadah. Nah, maka rumah yang kayak masjid itu boleh suami dari luar Jawa, bahkan beda suku dan sebagainya, tapi sudah niatkan membangun rumah keluarga, maka punya tujuan yang sama, yaitu diniatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, masjid itu berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Ya, kalau sholat sendiri-sendiri ngapain ke masjid? Gitu kan? Makanya kan aslinya di masjid itu hanya ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebab sholat sunnah qobliyah itu mestinya sunnahnya di rumah. Ya kan? Begitu. Karena di masjid itu niatnya berjamaah.
bukan sholat sendiri. Nah, ibu sekalian, berjamaah ada imam, ada makmum. Ya, sebagaimanapun keadaan suami, ibaratnya masjid, suami itu adalah imam. Ya, ibu-ibu makmum, mari menikmati berjamaah dengan bagus. Karena memang kadang-kadang berjamaah itu harus punya kemampuan menanggalkan ego. Maaf, sholat duhur bersama. Takbir, takbir. Masing-masing membaca iftitah sendiri, Fatihah sendiri, masing-masing membaca. Nah, tiba-tiba ibu-ibu sebagai makmum baru waladhdallin, baru amin, tiba-tiba imamnya rukuk. Pertanyaan saya, ibu-ibu gabung rukuk apa meneruskan bacaan sendiri? Gabung rukuk. Inilah berjamaah. Kesanggupan menanggalkan egonya, kesanggupan menanggalkan keinginan-keinginannya demi membangun kebersamaan. Yang ini seringnya rumit di rumah tangga ini. Punya duit kartu dewi-dewi budaya terminal. Memang nggak gampang, Bu. Iya, ibu-ibu punya keinginan, punya kemauan, tapi harus mengikuti kemauan suami. Dan ini yang sering terjadi, mohon maaf, saya acungi jempol pada ibu-ibu yang sanggup resign dari pekerjaannya demi mendampingi suaminya. Ya, istri tentara, istri polisi, itu sanggup pindah menanggalkan karirnya demi bersama dengan suaminya. Luar biasa itu. Iya. Bukan ada yang kemudian enggak, wes kowe meh rono aku tenang gini. Gelem bali orine ra gelem ya wis. Kan kacau begitu, Saudara. Iya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian rukuk bareng-bareng sambil berkata dalam hati sebagai makmum, ya Allah, imamku ngajak cepat. Berarti nanti aku rakaat kedua, Fatihahnya tak baca agak cepat agar bisa baca Qul huwallah. Rakaat kedua berdiri, kemudian masing-masing baca sendiri. Makmum, ibu-ibu sebagai makmum sudah walam yakul lahu kufuwan ahad. Imamnya enggak ruku-ruku. Iya gini. Nunggu apa tinggal ruku sendiri. Inilah beratnya makmum. Ya. Beratnya berumah tangga yang meminimalisir konflik ya di sini ini. Ya Allah, mau tak tutke cepat. Saya kita cepat kono malah ngerem gitu. Ya kan gitu tuh. Iki terus piye kan gitu. Iya, maka yang tidak mampu mengendalikan ini pasti konflik. Maaf, ini hanya perumpamaan kan? Iya. Kalau nggak mampu mengendalikan ini pasti konflik. Iya. Karmu piye to Mas? Oh, anu begitu tuh. Karmu piye to Pak? Ya, kadang-kadang aku wis piye? Mbok jak ning kene gelem, kon ninggalke ibu gelem, kabeh tak lakoni saiki kok ngene. Begitu. Ya, kadang-kadang ada situasi begitu. Makanya ini hanya di live ke bawah atau direkam. Kalau direkam, tolong rekaman berikutnya ini sampaikan kepada suami. Itu maksud saya begitu ya. Nah, iya supaya imbang loh, Bu. Iya, kalau enggak, maka karena situasinya kayak begitu, maka yang jadi imam jadilah imam yang baik. Supaya makmum mengikuti imam itu dengan senang hati, dengan penuh kebahagiaan. Banyak imam yang nggak ngerti dirinya, tidak bisa memahami makmumnya, akhirnya dia ngimami menurut selera dia, membuat makmum banyak yang tidak nyaman. Ya, saya kira mungkin maaf kalau ada ibu-ibu yang mengalami situasi ini, tenang aja. Temannya banyak. Ya kan begitu. Ya, jangan nggak usah batin. Bojoku ketok ngene, nggak usah lah. Nanti kasihan suaminya itu. Nah, tapi begitulah. Makmum memang harus taat kepada imam, tapi mestinya imam harus ngerti makmumnya. Iya, sudah tahu malam Ahad di belakang di depan masjid banyak kendaraan. Makmumnya banyak. Mesti kan imam sebelum takbir berkesimpulan. Itulah kenapa sunnahnya imam sebelum mulai takbir kan menghadap ke jamaah itu. Oh, cah nom kabeh. Oh, itu masjid kok parkir penuh. Ini berarti malam Ahad, alhamdulillah
Meskipun mereka mau jalan-jalan, ngerti jamaah dulu. Supaya tidak meresahkan, saya nanti bacaannya yang ringan-ringan saja. Itu imam harusnya begitu. Begitu. Amin. Bismillah. Yasin. Itu maaf, belakang mak terapap. Ya Allah, Yasin, ya Allah. Ngerti rasa ini, ya Allah. Imamin jengkel kita nanya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf, sayangnya mungkin, sekali lagi mungkin, mudah-mudahan di ruangan ini nggak ada. Banyak istri yang mengalami situasi begini loh. Ya Allah, karpe itu yo yo. Tak bantah bujur, tak dibantah jengkel ke. Piye to yo. Situasinya begitu ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka coba imamnya ngerti, tahu diri. Amin. Inna a'tayna kal kautsar. Itu belakang mesti batin cocok, Bos. Kan kira-kira gitu loh ya. Iya. Nah, tugas imam suami itu aslinya begitu loh, Bu. Menggembirakan makmumnya, istrinya. Maka kalau ada seorang suami bilang, Ustaz, saya bingung Ustaz. Lah kenapa? Dulu itu waktu saya khidbah, saya nikah istri saya itu cantik begini-begini. Kalimatnya kok berubah kayak begini-begini. Mas, yang bermasalah sampean. Iya, istri Anda itu sejak 0 tahun sampai umur 25 tahun dirawat ayah ibunya menjadi secantik ibu, hanya dalam 25 tahun rusak. Berarti sampean yang bikin masalah. Iya. Maka iya, kalau ada suami mengeluh itu maaf ya, yang saya marah malah suaminya. Kok piye lho, bojomu mben mbok kenal ki ayu sik dadi ngono iki mesti kowe ra beres ya. Apakah sikapmu atau mulutmu atau keuanganmu yang nggak beres membuat istrimu begitu? Iya. Mohon maaf ini nanti jangan emosi dengan suami ya Bu ya. Ya, ini hanya mengingatkan saja. Di sini masjid itu begitu. Ada imam dan makmum kerjasama yang indah, yang luar biasa sehingga jamaah menjadi indah. Masalahnya ibu-ibu kan posisinya menjadi makmum. Problemnya kan ibu-ibu akan terus menjadi makmum sepanjang kita meyakini syariat ya. Ya, kecuali menggugat syariat lain lagi. Ya, sepanjang kita masih yakin bahwa syariat Allah itu yang tepat, yang benar. Ya, maka kemudian kita akan menjadi makmum. Tetapi kemudian meminta sang imam berlaku menjadi imam yang baik, yang indah. Sehingga nggak ada pertanyaan, pripun bu kabari, ngeluh Pak. Lah ngeluh pripun? Lah ini rumah tangga ngeten. Saya sering guyonan lah kok diteruske. Lah wis kadung ana anake ya Pak. Makmum itu sudah kadung tamu. Maka ya mestinya hal ini tidak perlu terjadi kalau kemudian berjamaah itu dipahami dengan baik. Ketika ruku ibu sekalian jamaah di masjid itu maaf kadang-kadang tidak selalu sih kadang-kadang karena rumah kecil, musola kecil, masjidnya kecil, jamaahnya banyak, anaknya banyak, pas ruku maaf kepala panjenengan kesenggol maaf pantat imamnya. Tapi lihat orang berjamaah tidak ada yang emosi. Ya di masjid itu orang rukuk kepalanya kesenggol pantat, padahal maaf loh, sampai pecisnya jatuh tuh ya nggak emosi, ya kan? Selalu berhusnudzon. Ini tidak sengaja. Nggak ada tuh orang sholat rukuk kesenggol terus dorong, ya kan? Allahu Akbar langsung segenah Pak, ada apa begitu ya? Nggak pernah Bu sekalian, iya kan? Padahal maaf ini kepala ini keluar pertama dari rahim ibu kita, pantat yang terakhir. Tapi kemudian kita masih bisa mengendalikan diri, husnudzon ini enggak sengaja. Sujud kepala kesenggol kaki. Kepala habis keramas, kaki perbanan. Jengkel itu banget Pak. Tetapi kemudian kita tetap berbaik sangka, enggak pernah berpikir untuk menggeret kakinya. Iya, luar biasa. Dan begitu sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling menebar keselamatan, kedamaian, saling mendoakan dan tidak ada apa-apa. Kira-kira bisa begitu enggak rumah kita? Senggolan dengan suami itu biasa. Beda pandangan biasa. Beda pendapat biasa. Beda pendapatan pasti. Gitu ya, gitu. Ya, enggak perlu kemudian kita
Harus nggak perlu loh, nanti ribet. Iya biasa saja. Wong Aisyah juga pernah cemburu. Istri Rasulullah juga maaf pernah protes. Iya, tetapi nggak sampai dibawa keluar. Loh, kan kadang-kadang kita itu maaf bertengkar dengan suami ributnya luar biasa sampai keluar, sampai tetangga tahu semua. Nak nesu mbok aja banter-banter, malah dibanter ke ben ben kungku kabeh. Ya Allah, ngisin-ngisini aku ra isin, kowe mau apa? Wis tambah. Belaye. Wes mundur akhirnya kan begitu lah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mestinya dijaga. Ya, Ibu, oleh karena itu Ibu sekalian yang dirahmati Allah, agar suasana tidak kayak pasar, agar suasana tidak kayak terminal, sehingga agar suasana keluarga itu menjadi seperti masjid, maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena ini ngajinya dengan ibu-ibu, ya di sini masalahnya. Iya. Inna khaira nisaikum al-walud al-wadud as-sitirah al-mutabarrijah ma'a zawjiha al-azizah fi ahliha al-dhalilah ma'a ba'liyah. Apa lagi? Oh belum. Ya, kita tulis saja itu. Ini ya. Kalau bahasa judulnya menjadi istri idaman. Sebaik wanita itu, ya, kalau bisa keluarga rumah tangga itu satu. Saya tulis agak besar. Al-walud, al-wadud, as-sitirah. Al-mutabarrijah ma'a zawjiha. Oh, besaran cukup. Al-dhalilah ma'a ba'liha al-azizah fi ahliya. Yeah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-walud, penyayang anak-anak. Punya sifat kasih sayang kepada anak-anak. Bahasa ekstrimnya siap merawat anak-anak. Dan itu fitrahnya kita. Atau biar enggak konsentrasi nulis, saya hapus saja. Nah, nulis yang atasnya dulu aja. Biar nanti catatannya urut. Nah, al-walud. Maaf Ibu sekalian, saya guru sehingga ngerti. Kemampuan manusia untuk menulis, mengingat, nggak ada iki sangelir karuan. Iya. Rakwat. Ya. Nulis dulu, nulis ngrungke, nyatet tuh sangil nggak karuan. Ya, sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya satu al-walud itu. Ya. Satu dulu aja. Nanti kita tulis lagi tidak apa-apa Bu. Yang penting kita urutkan satu-satu dulu. Bapak kun terangke al-walud dene karuan dengan ngenangene sedang nggak ada belas. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama adalah al-walud. Ini secara bahasa makna aslinya kan suka dengan anak-anak. Karena masjid itu kan semakin jamaahnya tambah semakin menyenangkan. Ya, di situ. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, fitrah. Karena wanita ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya. Ibu sekalian, yang anak-anak itu belajar pertama kali mendengar suara juga dari ibunya. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan mulai dengan cerita. Beberapa waktu lalu saya ada tugas kantor ke Beijing.
Biar nggak ketok bodoh banget di Beijing, saya belajar bahasa Mandarin. Ya, paling nggak bisa ngomong terima kasih ke bahasa Cinone opo lah. Ya, ternyata bukan Kamsia. Ya, kalau Semarang kan Kamsia kan, ternyata di sana nggak ada Kamsia, ada yang susu. Wah, ngono ki. Wah, sangele ra karuan. Mocone angel, ngucape angel kan gitu. Ya, Ibu sekalian, ya akhirnya ya tetap sinau, tapi faktanya wong tambah umur sinau kangelan. Akhirnya tetap berangkat, tetap berangkat. Sampai di sana kemudian kuliah, alhamdulillah kuliahnya pakai bahasa Inggris. Diskusi-diskusi pakai bahasa Inggris. Nah, begitu keluar jalan-jalan ke pasar, ke mall, itu sudah pakai bahasa Mandarin semua. Dan ada hal yang menakjubkan saya belajar bahasa Mandarin di kampus dipanggil Pak dosen, kok angel rak karuan. Begitu di mall itu kuwaget, ketemu anak-anak kecil Cina itu, ya Allah bahasa Mandarinnya lancar kabeh. Iya. Dengan rasa gede-gede lu yakin. Ini serius Bu yakin. Jenengan mesti jawab, ya mesti toh Pak, anak-anak Cina ya bahasa Cinanya lancar. Enggak, enggak. Kalau kesimpulannya begitu salah. Mau bukti? Ibu-ibu maaf, ibu Jawa, suami Jawa, anak juga Jawa, eyangnya Jawa semua. Sekarang anak-anak kita sudah tidak bisa bahasa Jawa. Salahnya di mana kalau begitu? Ya kan? Pendidikan anak kita keliru. Ya, anak-anak kita itu hanya bisa mengucapkan yang dia dengar, melakukan yang dia lihat. Sepanjang yang dia lihat salah terus, maka dia akan melakukan itu. Dan dia tidak tahu kalau itu salah. Ya. Maka ibu yang ngajari anaknya, anaknya jatuh, atit ya, maka anak ngomong sakitku kangelan. Karena dia akan ngikut atit juga. Ya, kadang ibu kan aneh toh, anaknya jatuh atau kecentur meja, mejanya nakal ya. Ya Allah, meja kok nakal, salah neng gitu. Iya, maksudnya dek hati-hati besok jangan gitu lagi. Bukan mejanya nakal, dikeplai meja ini terus bi. Itu mengajari memori yang buruk sesungguhnya. Ya, itu sekalian yang rahmati Allah, anak-anak belajar tentang memahami anak-anak kita. Ya, anak-anak itu kenapa nggak bisa bahasa Jawa? Karena kesalahan kita. Karena kita nggak pakai bahasa Jawa sama sekali. Iya, coba boleh dicek anak-anak SD, anak-anak Grono artinya apa? Orang ngerti kan, Bel? Iya, Wojo apa? Nggak ngerti semua. Sehingga suatu hari anak saya dapat pelajaran. Nanti ibu boleh tanya, anak-anak yang SD SMP itu pelajaran yang paling sulit bukan bahasa Inggris loh, Bu. Bahasa Jawa. Apalagi untuk pertanyaan aran-aran anak kewan. Ya kan, aran-aran kembang. Kan gitu. Ya Allah, itu anak saya dapat PR itu luar biasa. Selesai anak macan arane macan cilik. Anak wedus arane wedus cilik. Alhamdulillah lulus sih. Saya nggak bisa menyalahkan anak saya, saya nggak ngajari. Dia nggak ngerti. Anak itu nggak akan bisa muni kalau nggak dengar sama sekali. Iya. Makanya kenapa anak-anak Cina bahasa Cina lancar? Karena tiap hari mendengar bahasa Cina. Anak kita Jawa nggak bisa bahasa Jawa karena nggak pernah mendengar orang ngomong Jawa. Itu aja masalahnya. Kalau nggak percaya lagi, mari kita bikin aja eksperimen. Ya kan? Mohon maaf ini kan nyambleng gone ombo. Mari kita lakukan eksperimen dengan nyulik anak-anak Eropa, umur 4 tahun lah, 4 tahunan anak Belanda, Perancis, Italia, Jerman, Belgia. 5 ambil umur 4 tahunan. Kemudian ambil lagi anak-anak Afrika, Rwanda, Somalia, Afrika Selatan, kemudian apalagi Djibouti, tambah 1 Maluku, cah 5, ambil lagi anak-anak Asia, Jepang, Korea, Cina, Filipina, Thailand. Anak 15 dikumpulkan di sini, non sewu, bendino diajak ngomong Jawa. Nanti semua bahasa mereka hilang, akan berubah menjadi bahasa Jawa semua. Ya karena anak-anak itu begitu. Ya, maka dibutuhkan keteladanan kita sebagai orang tua. Ya,
Maka sayang kepada anak itu kan nggak cukup semua, karena apa? Semua orang tua mesti sayang kepada anaknya, tapi mengekspresikan cintanya kepada anak-anak itu yang kadang-kadang bisa kurang tepat. Maka kalau kemudian disebut istri idaman, itu maknanya ketika suami harus berada di pos terdepan untuk ngurus segala macam, di sini bisa diberesin oleh istrinya. Iya, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu al-walu. Ya. Tapi harus kemudian, ya, ini penting tentang kita adalah madrasah buat anak-anak kita. Ya, anak-anak butuh keteladanan. Darus di, kan sudah pada ngaji TPQ itu darus. Lah mama ini loh ada tugas, ya. Ya, selesai. Tapi kalau ayo tadarus tilawah bareng mama. Ya, memang ada sedikit problem kalau kemudian kita belum bisa membaca. Maka alhamdulillah kalau saya lihat rundown acaranya itu pagi baca Quran dulu, belajar itu luar biasa. Kalau enggak, mohon maaf, anaknya di TPQ, kemudian kita nemenin baca, dibaca begitu, tiba-tiba anak kita bingung, ini bacanya gimana ya? Mamanya bingung, ya Allah, ki piye macane iki. Coba lihat, kok Arabnya beda dengan zaman dulu ya? Wah, untuk menghindari ketidakmampuan kita, maka kemudian penting kita juga belajar bersama, ngaji agar kemudian kita bisa menemani anak-anak kita. Lo kan maaf, anak kita mau murojaah story hafalan, kalau kitanya nggak punya hafalan kan ya susah. Di situ ibu sekalian yang dirahmati Allah, al-walud, sayang kepada anak-anak, tapi kemudian dengan mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Sebab kalau tidak, ibu-ibu cenderung capek ngurus anak-anak, emosi. Ya, makanya anak sekarang itu, kalau zaman dulu anak nakal dalam tanda petik yang disebut nakal itu, ibunya selalu mengancam, tak kandake bapakmu loh. Itu ibu dulu. Sekarang ini kebalik loh. Nakal tak bilang ke mamamu delay. Iya. Iya, anak-anak itu sekarang tuh lebih takut kepada mamanya daripada papanya. Iya, karena yang dihadapi baru mamanya gitu loh. Kan begitu. Sehingga anak-anak itu tanya, anak-anak bahasa Inggrisnya ibu apa? Monster. Ya, bukan mother tapi monster. Kata sedikit tambah huruf S. Kenapa? Lo coba, ibu tuh kadang-kadang dasar, mohon maaf lo ya, nyubiti anak sambil meneng tak kue. Meneng tak kue. Lihat bocah itu meneng dia di sekong ini kan meneng gitu. Ya, mohon maaf ibu sekalian, kita langsung tahu ngelakonin guyu dewi yakin ya. Mohon maaf. Iya, maaf hanya anak kita cubit. Meneng gak? Meneng gak? Lu meneng di sekolah ini. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah iya. Loh, anaknya minta balon, emosi. Terus, ini pernyataan salah loh, Bu. Maaf loh. Kita ngomong, balon, balon terus. Ini maaf, pernyataan salah, tapi anak nggak berani menjawab. Kalau menjawab, kita malu loh, Bu. Balon terus. Ya Allah, masih ngomong balon terus. Sopo wingi permen, wingi es. Ya, kita ngomongnya balon terus. Ya Allah, piye. Ya, iya. Loh, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kalau ini ya mungkin agak nggak nyaman kok ngerti ya, kok ngalami kok ini ya ibu sekalian. Iya, pengetahuan kan memang tidak harus berdasar pengalaman, tapi kan dia bisa didapatkan dari banyak hal, ibu sekalian. Kadang begitu, ya. Anak-anak dalam tanda petik menjadi korban ketidaktahuan kita sebagai orang tua. Ya, yang membuat anak-anak dimarahi dalam kondisi anak itu sebenarnya tidak tahu kenapa dia dimarahi. Coba, hanya gara-gara temennya makan apa, kemudian anak kita pengen terus nangis. Kitanya yang emosi. Ujung sen ke wong tua. Loh, apa tuh? Bingung tidak? Hubungannya nangis karo ngisen ke wong tua apa tuh? Beli itu menang. Lu menang bingung pengen kok menang gitu. Kan gitu. Itu kan yang terima Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu yang kita lakukan begitu ya karena ketidaktahuan aja lah sehingga kemudian kita melakukan itu. Ya. Ya. Kalau minta ini ya,
Esma. Nanti rotawan, ma esma. Es terus belajar ini. Kan kadang-kadang kita begitu. Jalu amuki warna-warna. Maaf toh. Kita kan emosi begitu. Kamu tuh mintanya macam-macam. Coba anak minta macam kita malah stres dewi. Sosok ma es. Rotawan es. Es mana? Lo cari kon sak warna gitu kan. Warna-warna ra entuk. Sak warna seneni. Bocah itu mohon maaf ya. Kecil minta balon di TOT. Padahal begitu sekolah SMA minta motor di ya Allah tambah emosi. Ma mau belikan motor ma. Ya Allah di kamu mikir. Anak mikir apa gitu loh. Ya kan? Mungkin mbok mikir bapakmu sapa? Lu kena kowe itu ya. Begitu ki. Maaf. Ya kan mengalami begini. Ya sudah mudah-mudahan anak-anak kita memaafkan lah ya. Mbok mikir apa? Aduh. Mungkin mbok mikir bapakmu sapa? Ya Allah. Bapakku kan bojomu tuh mikir. Kan gitu. Lah terus piye? Mbok mikir. Ya maksudnya mama enggak gitu. Lah maksudnya mama gimana? Kamu mbok mikir gajinya papamu berapa? Ma, yang kerja papa, sing nampani mama. Terus kok sing itu ngaku ki piye? Gitu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf anak itu maaf Bu ya, bukan orang dewasa berukuran mini. Saya ulangi, anak itu bukan orang dewasa yang berukuran mini yang kita paksa mikir seperti kita orang dewasa. Itulah kenapa, maaf, anak-anak barat cenderung sering menjadi minder. Karena satu sering dimarahi dibandingkan dengan adiknya, dan yang lebih parah suruh ngalah. Rebutan mainan selalu kakaknya yang disuruh ngalah. Mbok sing gede ngalah. Loh, aku biyen rung tau mbok tuku iki ya gitu. Iya kan? Loh, karena ketika aku kecil mama nggak punya apa-apa. Sekarang mama punya apa-apa, membelikan adik. Masa aku naik nggak boleh? Iya. Lu kamu gede. Dia podo TK-nya kok. Ya kan? Yang satu TKA, yang satu TKB. Tapi yang kakaknya disuruh ngalah. Disuruh berpikir seperti orang dewasa. Maaf, konsep ngalah kan konsep dewasa tuh, Bu. Iya, bukan pikiran anak-anak. Kita minta akhirnya anak-anak itu wow saurung ngewayahi. Karena kon mikir warna-warna gitu. Sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nang kowe kok cah tuwa to nang lah ya kuwi kon mikir terus opo ya. Ya betul lho sekarang yang dirahmati Allah. Padahal ada namanya at-tadarrus fi takalim. Tapi maaf karena tema kita bukan itu. Punya di situ tentang perhatian. Akhirnya kadang-kadang kita emosi. Anak emosi, orang tua emosi. Ya kan? Ma, aku narang mbok kok ke motor aku mau sekolah. Ibunya emosi ditantang. Gue udah sekolah minggat. Anaknya masuk kamar ngambil tas. Main nanti gue minggat. Minggat awas wae. Kan bingung ke anak itu ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya singgung sedikit. Ada ibu-ibu tuh, maaf datang ke rumah saya. Guru, Bu. Bu guru ke rumah saya, Ustadz, buat saya minta tolong anak saya dinasihati. Lah kenapa? Anak saya itu SMA, dua-duanya alhamdulillah, tapi saya pusing. Lah kenapa? Mereka minta motor semua. Sekolahnya arahnya beda, minta motor semua. Saya bilang, Bu, bersyukur loh, Bu. Syukur pripun toh, Pak, ora kuat nukoke kok syukur. Syukur toh Bu, jenengan punya anak SMA, wis gede-gede ngerti njaluk sepeda motor, berarti putaran jenengan sehat, waras, normal. Ya, tapi larang Pak, ya mesti. Masuk motor murah. Maksud Pak Rusi pripun to? Jejal jenengan duwe anak SMA terus njaluk sing murah-murah, jenengan tambah stres. Ma, napa Dik? Belikan mobil-mobilan. Terus deret-deret nganggo rapiah. Terus marani jenengan ning sekolah. Mama, tak jemput. Itu tambah stres. Ya, begitu. Ayo milih ndi kira-kira? Enak njaluk motor, njaluk mobil-mobilan. Oh ya. Itu aja tuh. Tapi kalau kemudian kita bisa nyikapi, indahnya luar biasa. Maaf Ibu sekalian, nah ini penting buat kita karena nanti apa ya, khidmat kita, pelayanan kita kepada anak-anak kita itu kadang-kadang non sewu. Maaf, di hari tua kita itu belum tentu selalu berbalas seperti yang kita harapkan.
Jadi pentingnya menjaga perasaan ini loh. Iya, anak-anak itu maaf ngompol di kasurnya orang tua berkali-kali, orang tuanya ikhlas. Kan gitu tuh. Tapi mohon maaf, orang tua baru sekali ngompol di rumah anaknya, ramenya luar biasa. Ya, mohon maaf ibu lagi duduk mangku anak, kemudian sambil dahar, terus anak kita ngompol, bahkan BAB. Yang dibuang ompolnya apa anaknya, Bu? Ompolnya kan? Maaf ini kelihatannya pertanyaan ke orang genah. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tapi ketika anak-anak dewasa, ibunya sepuh, ngompol di rumah, bukan di pangkonnya, hanya di rumah anaknya, itu yang potensial dibuang ibunya, bukan ompolnya. Kalaupun dibuang, seompol sak ibunya. Mohon maaf, ibu-ibu tenang. Kalau ngaji dengan anak-anak disiapkan yang tua ngaji, yang anak biasanya naik haji. Ya, tawaf, muter-muter itu. Nanti barangkali dia mau sa'i ke sana kemari ya kan. Nah, yang penting mudah-mudahan tidak lempar jumroh lah itu. Nah, gitu aja toh. Iya kan gitu toh. Nah, iya, itu dan enaknya anak-anak tuh begitu loh, Bu. Jadi kan mau marah gimana wong dia nggak mudeng. Jangan memarahi anak yang dia nggak ngerti kenapa dimarahi. Wong dia dirasanya pakai mic ini udah kroso belas awal. Ya kan gitu toh. Iya kan. Ya kalau kita marah itu terus salahnya apa dia gitu loh. Ibu sekalian maaf dan sayangnya banyak orang tua begitu Bu. Memarahi anaknya padahal dia nggak ngerti kok dimarahi itu apa ya salah saya. Gitu. Nah ibu yang dirahmati Allah, saya lanjut. Kalau anak ngompol di kasurnya orang tua, yang dibuang kompolnya, anaknya dirawat. Tapi kalau yang ngompol ibunya, dibuang dua jawanya. Mungkin ini terlalu ekstrim bahasa saya, tapi lihat. Ketika seorang suami kemudian pergi, begitu pulang sampai rumah diajak rembukan sama istrinya. Mudah-mudahan istri itu bukan panjenengan. Ya, Mas nopo, mbok ibu ojo nang kene terus. Lah nopo? Ngompol. Nang ngene terus aku iso mati ngadeg yakin Mas ya. Ya kan? Terus piye maksudmu? Ya ibumu mbok diterken ning adimu apa masmu, anaknya kan ora kowe tok. Buang kan? Ya kan? Yang dibuang bukan hanya ompolnya, tapi ibu-ibunya kan. Iya, tadi kelihatannya tanya, kalau anak kita ngompol yang dibuang ompolnya apa anaknya. Semua sepakat ompolnya, tapi kalau di orang tua yang dibuang dua-duanya, meskipun dengan bahasa berbeda kan. Ibumu mbok kayak ke masmu, padimu, jangan gini terus. Aku berat toh mas. Kata suaminya, kue segenah. Segenah piye? Lagi omah ibu. Oh iya, ibu lah. Jejal. Iya. Rumah ibunya bisa, mantu bisa usul mengusir, membuang orang tuanya itu bisa terjadi. Tapi maaf, memang suami kadang-kadang sok kalah dengan istrinya. Ya sudahlah, daripada ribut, ibu tak antar ke rumah adik. Ibunya dia bawa diantar ke rumah, dibuang ke rumah adiknya. Sampai ngalian sana. Adiknya rumahnya ngalian. Ibu melu ya adik. Ya Allah mas, mel aku piye nang kene seminggu geger karo bojoku ping 3 aku isin to. Marah ibu cerewet to. Lho ngono cerewet-cerewet. Lah terus piye? Kayak sing barep rak wis. Akhirnya maaf ibunya dibuang lagi, diantar ke yang barep ke Pedurungan Kidul. Ya. Iya. Sampai depan rumah nyampleng ya. Ya kan? Baru turun dari mobil. Belum buka pagar. Baru turun dari mobil, baru buka pagar. Mantu niki lihat dari jendela. Ih mrene, ngono aja tawa. Iya Bu ya. Yes. Siapkan mental loh Bu ya. Mudah-mudahan kita nggak ngalami begitulah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi maaf kisah ini meskipun agak berbau rekayasa, tapi fakta begitu banyak. Ya kan? Anak-anak. Ya, anak itu kalau masuk rumah sakit, ibunya berdoanya luar biasa. Ya Allah, sembuhkan anakku, ya Allah, sehatkan anakku, ya Allah. Bahkan sampai nantang, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu, tunjukkan mukjizatmu. Ngono bareng yang itu ya.
Itu malaikat batin nantang ye. Kira-kira begitu ya. Bukan yang dirahmati Allah, akhirnya Allah kabulkan doa ibunya, anaknya sehat, sembuh, dibawa pulang. Dewasa, 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 berumah tangga, ibunya sepuh, sepuh sakit, masuk rumah sakit. Anaknya berdoa, ya Allah, kalau memang sudah waktunya, ya Allah. Inilah, dongane ki ngono kuwi. Ya Allah, mudahkanlah. Ya kan sampai ibunya buka selang, sing genah kuwi. Ibu sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh percaya, boleh tidak. Iya. Tapi lihatlah ketika ibu sudah mulai 80, 90, bahkan di atas 100, maka kalau nanti mengalami situasi itu, ikhlaskanlah. Supaya tidak menambah dosa anak-anak kita. Ya, kalau sudah usia 80, 90, kita sakit, kok anak kita mendengar anak kita berdoa begitu, ikhlaskan saja. Berarti mereka sudah mulai nggak kuat, daripada nambah dosa, ya biar selesai. Tidak apa-apa. Iya, begitu aja. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu mau pergi, mau ngaji, mau resepsi, bisa batal karena anaknya datang. Ya kan? Mobil sudah dipanasi, bapak sudah di dalam mobil, tinggal jalan, ibu tinggal nutup pagar, kok tiba-tiba ibu ngetok jendela. Papa nopo? Rasah lunga sesuk wae. Lah nopo? Lek anakmu putumu do teko. Ibu bisa membatalkan acara demi anak-anaknya, demi cucunya. Tapi maaf, anak mengeluarkan mobil, mau nutup pagar, menantunya sudah buka pintu mobil untuk naik. Bel, maaf lihat ibu mertuanya tetap bel, Rene mana? Rasi dolungo, napa dik kayak ibumu orang genah tenan gitu. Sekalian yang dirahmati Allah, maka ya harus hati-hati betul. Al-walad, sayang kita kepada anak harus kita didik dengan bagus supaya nanti kita sebagai orang tua nggak mengalami hal yang tidak kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Salah satunya melalui pendidikan. Tarbiyah dididik dengan sebaik-baiknya. Hanya titip satu aja. Kalau yang lain-lain monggo. Satu, kita ini mendoakan bapak ibu kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu karena kita sholat. Kita rutin mendoakan orang tua itu karena kita rutin sholat. Kalau pas nggak sholat, peluang doa mendoakan kecil. Ya kan? Pertanyaannya, kalau sampai anak-anak kita nggak sholat, kapan mereka akan mendoakan kita? Saya ulangi. Kalau sampai anak kita nggak sholat, kapan mereka akan mendoakan kita? Kan nggak mungkin main sepak bola kendungo. Rabbil firli wali walidayya. Tidak mungkin. Yang mendoakan hanya yang sholat. Maka kita ngaji alhamdulillah. Tapi anak-anak harus kita yakinkan mata buduna mim ba'di. Kira-kira seumben nak papa mama wis ra ono isih do sholat apa ora. Ini bukan dengan pertanyaan, tapi dengan tindakan sampai kita yakin mereka menjaga sholatnya. Begitu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu, al-walud. Yang kedua, al-wadud. Sangat besar cintanya kepada pasangannya, kepada suaminya. Pernah dengar kata mawaddah itu? Nah, itu dari sini asalnya. Al-wadud, sangat besar cintanya kepada suaminya, kepada pasangannya. Ekspresinya, mewujudkannya, tidak berusaha membandingkan pasangan kita dengan suami manapun, dengan laki-laki manapun, termasuk membandingkan dengan ayahnya sendiri. Ya. Menerima, gampangannya kalau orang sekarang menyebut menerima apa adanya kondisi suami kita. Iya. Banyak kekurangannya Ustadz. Iya, sebagaimana kita juga banyak kekurangan. Jangan memaksa suami seperti malaikat, wong kita itu juga bukan bidadari. Ya. Menerima. Ngorok Ustadz, anggap aja musik pengantar tidur gitu. Ya Allah, kan begitu. Makanya banyak Ustadz, alhamdulillah anggap aja bar loro. Gitu aja no begitu. Iya, terus begitu. Daripada ratu yang mangan atau kemudian nggak mau makan masakan kita.
menerima apa adanya. Tapi banyak ngomong Ustaz, ya Allah, suami saya kayak perempuan, banyak ngomong, apa-apa daripada bisu. Ibu bisa ditanya, jawab enak. Loh Bu, jenengan ya Allah pendiam, tapi kok suami jenengan kok malah cerewet rak karuan. Ra apa-apa Bu daripada bisu. Loh, jenengan iso tentrem ngono? Iya, aku saat nikah dengan beliau, alhamdulillah saat nyetel radio Bu. Wah, TV rada setel, radio rasul mengaku nyenggol muni, mas muni warna-warna. Ibu kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena ada juga kan ya, maaf terutama ibu-ibu maaf yang suaminya sudah mulai pensiun. Kenapa? Karena ribuan kata yang mestinya ditumpahkan di kantor sekarang di rumah. Dan itu nggak bisa diem, akhirnya muni. Iya, maka saya sampaikan yang sudah suaminya sudah pensiun harus semakin sabar. Ya, kenapa? Karena suami biasanya ngendikan di kantor warna-warna, apalagi kepala kantor tiap hari memberikan pengarahan kepada anak buah. Pensiun, siap-siap jenengan diberi pengarahan. Itu betul. Ma duduk ma. Oh, sudah diterangnya. Ya, kalau kemudian banyak ngomong wajar. Ya, habis phone, Pak. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oh kesenggol. Ah, itu dipencet si kecil. Ya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, enggak apa-apa. Namanya anak-anak. Itu kan artinya mainan, bukan son. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, al-wadud. Tidak dengan siapapun. Iya. Ibu sekalian, kalau misalnya kita punya ipar, kok lebih kaya, ya kan? Kita kakak adik sama-sama putri, kok kakaknya dapat lebih kaya dan sebagainya, tidak membandingkan. Ya, dengan saudaranya, dengan siapapun, atau dengan kakak kita yang laki-laki, atau adik kita yang laki-laki. Karena ya Allah sudah kita sudah tentukan pilihan kita, ya terima kelebihan dan segala kekurangannya. Maka ibu sekalian, saya sering menyarankan, karena sekarang ini kan karena ini apa namanya media sosial, teman-teman lama ketemu lagi melalui grup-grup WA. Ya, tolong jangan bandingkan suami kita dengan orang yang pernah dekat dengan kita. Itu nanti lahirnya fitnah. Maka saya sering pesen kalau ada acara reuni teman SMA, kok ada aturan tidak boleh membawa pasangan, sebaiknya jangan hadir. Itu sumber petaka ini. Meskipun bukan satu-satunya, bisa menjadi petaka. Karena nanti kemudian saling WA, jika kamu tak bahagia, nomorku masih yang lama. Iya. Iya. Bisa jadi masalah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Saya punya kawan hakim di pengadilan agama. Itu ya sambil guyon bukan curhat lah, cerita-cerita. Hari dalam satu tahun itu kan 365 hari. Itu libur Sabtu Ahad, 2 hari dalam seminggu kali 52 pekan, itu berarti ada 104 hari. 365 dikurangi 104 tinggal 261 hari. Itu masih ada tanggal merahnya. Kira-kira libur cuti bersama, tahun baru, libur macam-macam lah. Kira-kira 15 sampai 20 hari. Berarti kira-kira tinggal 240-an hari. Tapi Mas, kata kawan saya itu yang dulu seangkatan dengan saya, dia jadi hakim, dia bilang, saya ngurusi, maaf, perceraian itu dalam setahun bisa 500 kasus. Berarti sehari 2. Salah satu problemnya ini loh, membandingkan suami tidak seperti harapan. Loh kalau maaf non sewu, bicara tidak sesuai harapan, maaf. Ibu-ibu saya boleh tanya tapi nggak usah dijawab. Apakah suami ibu hari ini seperti harapan dulu ketika menikah? Angel jawab, memuni kata ora gitu. Loh, gitu. Ya kan, memuni ora wong bojone ini. Maka dalam sebuah pelatihan, sekalian saya tanya, maaf Bapak-bapak, apakah istri panjenengan hari ini ideal? Menang.
sesuai harapan ketika menikahi dulu, nggak ada yang jawab. Karena nggak ada yang jawab, akhirnya tanya satu langsung. Ideal nggak apa-apa. Ideal. Corong jawab ketok naura ideal jelas. Ya. Tapi ada laki-laki, Bapak ideal, ideal. Yakin? Iya, ideal, ideal. Kok bisa? Maaf Pak, istri saya di belakang saya Pak. Bukan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya begitu loh, bukan yang dirahmati Allah. Iya, pasti banyak kekurangan. Dan saya menyadari betul saya banyak kekurangan. Dan yang paling tahu kekurangan saya pasti istri saya. Ya kan? 30 tahun lebih bersama kan ngerti segala kekurangannya. Iya. Sebagaimana kemudian maka kemudian kita nggak boleh menuntut berlebihan pasangan kita. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, kon masjid kon salat, kon masjid angel. Tapi masih salat tuh Bu. Alhamdulillah Pak Mas. Ya alhamdulillah masih mendek. Tapi kalau ngimami bacanya kulhu terus Ustaz. Serapopo daripada orang iso maca apa-apa. Iya. Bukan maaf, kita mengenalnya kan memang dulu begitu toh. Hanya gara kita menuntut berlebihan gara-gara kita ngaji. Maaf dalam kata gara-gara lah. Kita menjadi mengerti bacaan suami salah kan gara-gara kita ngaji. Apakah kita menyalahkan pengajiannya? Tentu tidak. Iya kan? Mas melu ngaji kan ngimamine enak. Kena aku mau merak stres Mas. Ya Allah salah ini. Ya Allah kedawan ya. Menurutku sekalian yang dirahmati Allah. Tapi masih suami dan kemudian melakukan kebaikan sepanjang tidak melakukan dosa besar. Itu kan begitu aja kan? Ya, kita harus menerima kelebihan dan kekurangannya. Iya, tidak ada yang sempurna itu sekalian. Suami kita, sebagaimana saya juga punya istri dan pasti ada kekurangannya karena saya menyadari betul saya juga banyak kekurangan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka agar al-waktu itu belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Ibu-ibu maaf, kadang-kadang kita itu lebih mesra kepada orang lain daripada kepada suami, daripada kepada istri. Contoh paling gampang kalau terima telepon. Di telepon orang lain, Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Pripun Bapak? Oh, ini juga lembutnya luar biasa. Di telepon suami, Assalamualaikum, yang ini nelpon apa Pak? Gimana? Ya, kita kadang-kadang kelirunya di situ. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bukan berarti tidak boleh santun kepada orang. Ya, tetapi kelembutan itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Ya, didatangi Pak RT loh. Padahal Pak RT itu meh nagih PBB loh. Ngono ki lembutnya luar biasa. Non saya Pak RT, non saya mohon maaf, mejanya kotor semua. Sekedar Pak Anggih, lo minta maaf. Padahal salah apa-apa loh. Minta maaf Pak RT kotor semua sebentar nggak sebentar was ributnya luar biasa. Di rumah suami cuma tanya, "Ma kok mejanya kotor kabeh nopo?" Gelem ngewangi ra gelem meneng ya. Ngono ki aja. Mohon maaf Ibu sekalian, kadang kita keliru bersikap itu. Ya, tumbuhkan ini al-wadud dengan bagus. Oke, supaya pas waktunya. Yang ketiga as-sitirah. Pinter menjaga rahasia. Nah, ini istri idaman itu yang pinter menjaga rahasia keluarga. Tidak gampang cerita, tidak gampang mengeluh. Bahwa setiap kita pasti punya masalah. Betul, Bun? Setiap kita pasti punya masalah. Tapi jangan gampang mengeluh kepada orang lain, apalagi kepada yang kita anggap sahabat atau kawan kita dan lain-lain. Kepada bapak ibunya saja sebaiknya harus hati-hati. Ya, ibu-ibu maaf yang masih muda, yang masih punya orang tua, kalau ditelepon oleh ayah atau ibunya tentang kondisi keluarga, jawablah yang bagus. Sebagaimana kita yang sudah mulai menjadi senior, sudah punya anak, punya mantu, jangan terlalu banyak bertanya tentang kondisi menantu kita, supaya anak kita aman dari bercerita yang tidak perlu.
Ya, karena kalau kemudian ada jawaban, itu bisa jadi masalah sendiri buat kita. Padahal mereka nggak ada masalah apa-apa. Ya, ditelepon mamanya, gimana keluarga? Alhamdulillah, bagus ma. Suamimu, alhamdulillah, kayak papa. Orang tua bahagia, kita menjaga suami kita. Ya, jangan, gimana keluarga? Ya Allah, man. Lah kenapa? Suamiku mah. Lah nopo? Mau cerita nangis. Kamu nangis kenapa? Tambah nangis. Ada apa tuh? Baru mau cerita, baterainya drop. Maaf, itu menyiksa orang tua di rumah. Iya. Ibu-ibu kalau lebih begitu tersiksa. Kalau sering nelpon anak, kok mendengar jawaban begitu, kita yang jadi orang tua tersiksa. Ya Allah, anakku nopo, kok kau nangis kok yang ngono. Padahal jaraknya jauh. Sementara kita tidak selalu punya ongkos untuk menengok anak kita. Iya, baru jaga rahasia. Masuk maaf rahasia suami kita kepada anak-anak kita. Ma, nopo. Mama mbien kok iso gelem karo papa to? Lah ya kuwi, ngono kuwi. Bapakmu kira gendah. Ngono enggak? Aku mbien ra sombong. Maaf, jangan begitu. Iya, nanti maaf. Anak-anak nggak menghormati ayahnya, anak-anak nggak menghormati ibunya karena kita yang keliru. Itu asik terus jaga rahasia. Termasuk kepada teman lah, mungkin sederhana kelihatannya santai tapi bisa jadi masalah. Bu, dengan beras 1 bulan berapa bu? Ya rata-rata 20-25 kilo. Kok banyak banget? Lah ya kuwi bu, bapak iki nak bak dahar gila nih ya. Akhir karuan. Munjung tantu. Ya Allah, mulai nak resepsi aku ora tau bareng. Ngono lho. Lah nopo ngisi-ngisi mangan akhir karuan kok. Mohon maaf, itu tak bagus untuk diceritakan. Ya, apapun lah yang itu rahasia sebaiknya dijaga. Baik kepada orang lain, masuk kepada orang tua sendiri, atau kepada anak kita sendiri, sedapat mungkin dihindari. Karena maaf, kita cerita masalah rumah tangga kita, orang tua stres mikirnya, tiba-tiba kita hamil lagi. Itu jadi tukaran, hamil meneng gitu. Iya, bingung kan orang tua kita itu. Iya. Jaga rahasia dengan baik. Maaf, kita sebagai orang tua juga begitu loh, Bu. Telepon anak, gimana kabar keluarga? Alhamdulillah ma, baik ma. Suamimu? Alhamdulillah ma, suami kayak papa. Loh, kok bapakmu ngeri ya? Oh, ini kabar namanya. Ya Allah tondo nasibku kayak aku. Terus itu serang kena menaik bapak. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya asitir. Termasuk hari ini, maaf, hati-hati bermain medsos. Jangan menulis masalah keluarga di medsos. Jangan dijadikan status. Ya, nulis bojoku semerawut. Temennya komentar, tukar tambah rawis mbak. Bubar kan? Iya, iya. Maaf, banyak lah orang-orang yang nggak sengaja menuliskan itu. Apa istilahnya ya? Saya lupa istilah yang sering digunakan. Pokoknya nulis tiba-tiba sekali-kali nulis apa namanya ini, nulis status gitu, itu harus dijaga betul. Jangan membuat orang kemudian mengerti masalah kita karena mereka nggak bakal bantu kita, hanya mentertawakan, tambah masalah buat kita. Tapi enggak Ustadz, yang tak ceritain itu sohib baik, dia pintar menjaga rahasia saya. Benar, karena dia sedang menjadi sohibmu. Tapi kalau kemudian nanti kita bermasalah dengan dia, akan terbongkar semuanya. Ya, kalaupun harus bercerita, cukup kepada ahlinya. Kalau mau ke psikolog, ya ke psikolog. Kalau ke ustadz, ya ustadz. Yang insya Allah nggak bakal menceritakan kepada orang lain. Nah, begitu. Asitirah, pinter menjaga rahasia. Jadi, maka ada orang yang saking pinternya menjaga rahasia keluarganya, sebetulnya ekonominya tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi orang melihatnya dia bahagia. Ya, seakan-akan nggak ada masalah. Sebenarnya dia itu mau berangkat bingung juga. Ini nanti kalau bensinnya habis gimana? Tapi dia nggak pernah bercerita tentang hal-hal yang tidak perlu kepada orang lain. Semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, maka kalau ada ipar, keponakan,
datang minta mengeluh karena masalahnya, tolong jangan kemudian kita jawab, kemudian kita malah mengeluh sama mengeluhnya. Mbak, aku mbok tolong dibantu. SPP ponakanmu ki wis 3 wulan dong dibayar. Kowe 3 wulan, aku 5 wulan mau. Ah, itu tambah ruwet tau gitu ya. Iya, maaf itu namanya mengeluh di hadapan orang yang sedang mengeluh kepada kita ini. Itu enggak sehat ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya alhamdulillah tak dongake muga-muga iso bayar. Padahal sini tuh ya Allah, kowe 3 wulan aku 5 wulan. Tapi orang enggak ngerti karena dia bisa menjaganya dengan baik. Berikutnya Ibu sekalian yang dirahmati Allah, supaya barangkali nanti ada waktu. Nah, tanya jawab. Al-azizah fi ahliyah. Saya tulis saya mohon maaf ya, karena biasanya kalau ngajar di kampus itu tulisan sembarangan, sementing Mas iso maca. Saya coba agak besarkan pelan-pelan. Saya tulis ini ya biar enggak. Al-azizah fi ahliyah. Azizah fi ahliyah. Tegar menghadapi problem keluarga. Karena memang tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Semua dengan problemnya masing-masing. Kalau ibarat naik perahu itu, berumah tangga, menjadi istri itu, kadang ya ada ombak besar, kadang ada ombak kecil, kadang angin lautnya dahsyat, kadang anginnya sepoi-sepoi. Ya, bergantung kondisi perjalanan hidup kita. Nah, Ibu sekalian, saya bantu. Nah, ya. Saya tuh kalau lihat orang kesusahan nggak bingung. Nulis ini kan bisa gitu ya. Nah, Ibu sekalian, saya bantu ya. Al-azizah bi aliyah. Nah, itu mohon maaf itu belajar kepekaan di situ. Nah, nanti akan terlatih. Biar menghadapi problem hidup. Gak ada orang yang tanpa masalah. Pasti setiap orang punya masalah. Saya mulai dengan cerita aja. Ada monyet lagi santai di atas pohon. Karena monyet modern dia lagi ngopi sama udut. Ya, santai di atas pohon. Tiba-tiba ada angin topan dan angin lesus diskusi. Topan, napa sus? Monyet itu kita jatuhkan yuk. Bu, jangan ganggu orang. Bu, iseng. Ya, boleh, boleh. Siapa yang menjatuhkan? Kamu aja. Oke. Akhirnya angin topan bergerak cepat. Wus, begitu. Dengan bolak-balik kencangnya luar biasa, monyetnya sigap, langsung pegangan dahan, pakunya dekat ranting, diontang-anting kayak begitu, tidak jatuh. Angin lesus ketawa, mentertawakan topan yang gagal. Man topan kayak gitu aja nggak bisa. Gue rasa ngomong tok, aku kesel jejal kowe. Angin lesus datang dengan berputar semikian rupa, monyet langsung mendekap pohonnya, bukan rantingnya, bukan dahannya, tapi batang pun dia dekap semikian rupa, akhirnya monyet tidak jatuh juga. Tiba-tiba mereka lelah, capek dua angin ini, tiba-tiba datang angin sepoi-sepoi, menawarkan diri. Bos, tak tibake entuk. Alah kowe iki ucah cilik, wong aku buanteri kaya ngene ra iso. Yo bisa aja. Maka angin sepoi datang pelan-pelan, bus, bus, bus. Monyetnya ngantuk, geblak. Maaf Ibu sekalian, banyak keluarga diuji dengan kekurangan, pindah kontrak sana, pindah sini. Maaf, naik ojek motor harus boncengan, gan gembes nurung bareng, selamat keluarganya. Begitu makmur berantakan. Hati-hati. Angin sepoi-sepoi itu bisa menjatuhkan kita. Kenikmatan hidup itu kadang membuat orang lupa. Dulu mohon maaf, ketika gaji suami pas-pasan, pulang waktu, jam 4:30 pasti sampai rumah. Nggak pernah mampir kemana-mana, karena memang nggak ada uang untuk mampir. Tapi justru melahirkan kesetiaan. Iya kan? Baik kepada istrinya. Jam 5
santai di rumah, maghrib ke masjid, nanti makan malam ke masjid, habis sisa nyanyi-nyanyi bareng karaoke, diniati menyumbangkan lagu yang bagus menjadi sumbang. Namanya aja menyumbangkan lagunya jadi sumbang, nggak apa-apa. Dan boleh uang suami istri nyanyi bareng berdua kan tidak ada masalah. Ya Allah, bahagianya luar biasa, nikmat. Tapi begitu kemudian rezeki berlimpah, bisa beli ini, rezeki cukup, di rumah belanja cukup, uang istri cukup, di suami di jalan masih punya sisa, mampir. Ya. Mampir maaf ke tempat karaoke. Tulisannya memang bagus karaoke keluarga. Tapi masalahnya keluarganya siapa itu nggak jelas semua itu. Nah, itu yang bikin berantakan. Dan maaf, ini tidak satu dua loh. Tidak satu dua. Suami, maaf, istri dulu, maaf, non sewu. Karena istrinya tidak berpenghasilan, kemudian menerima dari suaminya, kemudian saling menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Begitu sama-sama punya penghasilan, nilai tawarnya tinggi, maaf geger. Berkecukupan tidak selalu membuat kebaikan. Bergantung bagaimana kita menggunakannya. Maka azizah, tegar menghadapi problem. Tegar baik dalam keadaan berkekurangan maupun dalam keadaan berlebihan. Iya, nggak banyak tuntutan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, karena bisa jadi kan, karena nggak tegar, karena sana tadi balik ke membandingkan, loh itu loh suami hebat, punya ini, punya ini, punya itu, kamu begitu sudah membandingkan, kemudian soal materi. Ya, orang kan mengira kalau istrinya cantik, suaminya ganteng, kaya, bahagia. Kata siapa? Kalau ganteng, cantik, kaya, bahagia, nggak ada artis cerai. Ya kan? Itu kan ada artis, ya Allah, yang putri cantik, yang laki-laki ganteng, nginepnya di hotel, bertengkar. Ya kan, sampai berdarah-darah gitu. Ya, mesti jangan apal itu artisnya itu. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi itulah ketegaran diperlukan. Maaf, yang kecil-kecil saja lah. Di rumah pas dawis PKK atau pas Dharma Wanita kan ada ini. Kalau pas Dharma Wanita, Pak, aku mau mangkat toh, Pak. Lo kok aku mangkat Dharma Wanita nopo? Lah konsomu teman-temanku dijemput semua, aku harus ngebis. Ya kan? Teman-temannya pada naik mobil, aku naik bis sendiri. Dia kemudian nggak pede untuk hadir di acara Dharma Wanita. Di PKK, ibu sekalian, mohon maaf, ada demo ini, demo itu, ya kan? Itu kalau nggak pinter ngatur diri, nggak tegar, hanyut kita itu. Demo kompor gas. Pak, ono kompor gas api, Pak. Kan wis duit to, Mak. Beda, Pak. Kayak ceklek iki pencet gitu lho. Kon dhewe dinengke gosong iki mateng mati dhewe. Kan larang to, Pak. Larang to, Mak. Iso ping 10, Pak, gitu ya. Maaf, kita nanti hidup mengikuti keinginan bukan dengan standar kebutuhan. Ya, kita kalau ngintur keinginan nggak akan selesai. Tapi kalau kebutuhan akan terukur. Ya, sebagus apapun kompor gas, wong ini masih nyala, masih bagus, nggak kepikir. Sebagus apapun promosinya, nggak tertarik. Lo kan begitu kalau pakai kebutuhan. Tapi kalau sudah keinginan, benar. Selesai ada demo lagi panci serbaguna. Bisa untuk goreng tanpa minyak, ya kan? Bisa untuk ngeliwet tanpa beras, kan itu ya. Ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya Allah, mohon maaf, saya ngerti begini karena di rumah sering dipakai demo-demo gitu loh, Bu. Ya Allah, ping 10. Ya, waktu praktek bikin bolu kukus, ya Allah, jadi apiir akar wan. Pencet do tuku dhewe gawe ada di kabeh itu. Ya kan? Dhuwur mateng ngisor teles, ngisor terus bantu terus ra enak. Tumki tanggane isin pangan dhewe ra kolur. Ya, akhirnya maaf larang-larang menggodok jarang. Itulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak tegar menghadapi problem Aziz fi Alia. Ibu sekalian, ya mudah-mudahan ya kita terus berhidup dengan standar kebutuhan, bukan standar keinginan. Apa kalau keinginan nggak akan rampung?
Ya, yang kasihan suaminya. Karena keinginannya nggak akan pernah selesai. Iya. Maka ibu sekalian, supaya keinginan kawan kita terjaga dengan bagus, ya kita nggak usah pamer keberlebihan kita kepada kawan kita. Ya, mau pakai gelang boleh, karena itu hak perhiasan wanita. Tapi nggak usah sak renteng tekan gini tinggu kabeh gitu. Ya, kan sehingga delalah pas kepalanya gatel, garuk-garuk ini gitu, semburi nyawang, ya Allah. Kan gitu toh. Aku siji wiran duwe kuwi selawe ya Allah. Sebelah ngandane Bu, kok ketoke stres. Lah kuwi lho Bu senengane pamer. Bu ora pamer Bu. Lah napa kuwi tumoto. Kan begitu ribut. Sebelah ngandane Bu rasah meri. Lah napa? Dudu Mas. Lah kok ngerti tukune bareng aku. Itu kan yang dirahmati Allah itu yang enggak tegar. Tenang saja orang memiliki apa-apa. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Azizah fi aliyah. Ini yang mungkin ibu-ibu suka ini. Al-Mutabarrijah ma'a zaujiha. Suka bersolek. Tabarruj, pernah dengar kata itu ya? Tabarruj berias. Yang tidak boleh itu tabarruj jahiliyah. Tapi kalau al-mutabarrijah ma'a zaujiha itu justru tanda kebaikan seorang wanita. Al-mutabarrijah, oh iya, sorry, kiling aku mulang masuk ya, tidak saya horokati ya. Al-mutabarrijah ma'a zaujiha. As-siti rahdud al-azizah fi liha. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berhias ya, ma'a zaujiha, berhias bersama suaminya. Nah, kalau laki-laki kan suami kan zauj, kalau istri zaujah. Ya, maka Nabi kan manggilnya ya zaujati, wahai istriku, ya habibati, wahai sayangku. Ibu sekalian, berhias. Ya, berhias itu bersama dan untuk suami. Itu sunnah. Ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ibu-ibu jangan heran loh. Di Mekah itu orang perempuannya pakai cadar semua kok, tapi kok jualan ini, jualan itu kan. Loh itu karena untuk di rumah bersama suaminya. Boleh rias. Maaf, mar'atun wanita, mir'atun kaca. Wanita dekat dengan kaca itu sunnatullah fitrah normal wajar. Ya, makanya orang itu kalau bapak-bapak naik motor, turun dari motor, helm ditaruh langsung jalan. Kalau ibu-ibu naik motor, motornya diletakkan, helm dilepas, ngoco. Ya, minimal menerki kudungnya. Iya, itu fitrahnya begitu. Tidak apa-apa, ibu sekalian. Untuk apa khususnya ma'azzaujiha. Iya. Maka kalau kemudian saya sering bilang kepada para suami, kalau rumah saat kecil, kamar mandi cuma satu, mau pergi berdua, saran saya yang mandi istrinya dulu. Ma dandano sampai aduso, dandan sampai rampung, aku nak garek benek kudung, aku tak adus. Insya Allah rampungnya bareng. Tapi kalau maaf suaminya yang mandi dulu, terus pakai batik nunggu istri mandi, yakin stres, mulai gomeneh, nesu. Wes rasa lunga suwen gitu. Iya, karena kesalahannya di situ Ibu sekalian. Iya, berhias. Iya, itu hak wanita. Ya, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang untuk kebahagiaan suaminya, monggo. Yang sering salah itu keluar dandan rajin di rumah semaunya sendiri. Itu yang salah kan di situ. Nganggo daster, sowek, bolongnya gede-gede,
linggoe silo janggal gitu tenan itu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampai anaknya tuh nyanyi yuk, di sana tempat lahir kita. Ya karena ibunya linggoe sembarangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tampil yang bagus. Ya, supaya apa? Suami bangga dengan kita karena kita rapi. Ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk menjadi catatan. Maka mohon maaf. Suami itu boleh dicek. Di rumah mungkin pakai yang bapak-bapak pakai pecis, boleh dicek pecisnya berapa, songkoknya berapa. Rata-rata 2 atau 3 cukup. Nggak ada laki-laki kok pecisnya sampai 20, nggak ada itu. Tapi kalau boleh tahu, maaf ibu-ibu, kerudungnya berapa itu? Ya kan? Saya tuh alhamdulillah Bu, punya istri satu, kerudungnya juga satu. Lemari, ya aneh. Ya, dan saya tahu baju itu, kudung itu disesuaikan. Kan nggak mungkin toh, mosok kudung merah, kemudian bajunya hijau, bawahnya kuning. Kan dikira kayak lampu merah, gitu. Nah, itu kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah rapi. Itu hal yang kemudian harus diperhatikan. Termasuk non sewu memakai minyak wangi. Ya kan, sepanjang bersama suami tidak apa-apa. Jangan ngendikan kan, gopo Pak, aku wis tua, tidak minyak wangi. Nah, jawab, justru kita sudah tua, mari pakai minyak wangi. Wis tua, tengi, itu enak mana tuh dia. Iya kan? Iya, maka tampil bersih. Yang penting kemudian untuk bersama suami, kebahagiaan suami. Ayat al-mutabarrijah ma'a zaujiha. Ya, bersama suami untuk kebahagiaan suami, keluarga, bahasa gampangnya untuk kebahagiaan bersama. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhias maka boleh kemudian dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5 yang terakhir. Dzalilah maaf aliyah. Saya kok selalu memasukkan ke sini ya? Ya. Ya. Yang terakhir, yang kelima, adzalilah ma'a ba'liha. Ba'liha. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rendah hati dengan keluarga. Maaf, barangkali ibu-ibu ada yang lebih kaya daripada suami, penghasilannya lebih besar daripada suami, mari belajar dengan Ibunda Khadijah. Khadijah itu kaya raya, tapi tetap menghormati, rendah hati kepada suaminya. Ya, rendah hati kepada suami, rendah hati kepada keluarga. Di antara bentuk sifat rendah hati itu, maaf, tetap memuliakan ibunya suami, bapaknya suami, terutama ibunya, karena secinta apapun istri kepada suami, kalau kemudian tidak menghormati orang tuanya akan jadi masalah. Dengar-dengar ada yang emosi itu, seorang istri itu, karepe itu, gen, milih aku apa makni? Ibu tidak untuk dibandingkan, ya. Ibunya suami tidak untuk dibandingkan. Terus ngene wae Mas, milih aku apa ibumu? Itu kan nggak bener itu. Kalau tawaran sing cetha, milih aku apa kae? Lah mungkin bukan gitu. Nah, kok tawarannya ibu, aku apa ibumu? Hanya gara-gara konflik. Kenapa? Karena di sini seringnya terjadi konflik keluarga rumah tangga itu kan antara menantu putri dengan ibu mertua. Maka sangat dianjurkan, memang sangat dianjurkan begitu menikah tidak serumah. Sunnahnya. Karena potensi konflik tinggi. Ya. Karena ibu-ibu maaf yang mulai punya anak dewasa,
Anaknya laki-laki sudah rumah tangga, pulang di rumah, maaf, tiba-tiba tidur di pangkuan ibunya, di depan istrinya. Iso marah loh. Iya, merasa tidak dihargai lagi. Malah emosinya tambah tinggi. Nak ngono ki rasa nikah, ngono gitu. Nak iso mbok-mboken, lho ngono gitu ya. Iya, begitu kira-kira. Itu bukan cemburu, maksud ibu dicemburu mungkin. Tapi rasa itu loh. Itu maka kemudian bagaimana seorang istri bisa menahan diri ketika menghadapi situasi seperti itu? Ya, rendah hati. Saya tetap menghargai. Saya tutup dengan cerita ibu sekalian. Ada seorang gadis menikah dengan seorang laki-laki anak tunggal. Ibunya meminta tinggal di rumahnya karena tidak mungkin harus pisah sementara ibunya sendirian. Ya, tapi maaf menantunya ini stres karena ibunya luar biasa. Ya, dimarahi terus. Berhari, berminggu, berbulan, hampir tiap hari selalu dimarahi oleh ibu mertuanya. Akhirnya dia datang ke tabib, bilang, Pak Tabib, saya minta tolong. Kenapa? Tolong saya buatkan racun. Kenapa saya mau meracun ibu mertua saya? Lah kenapa? Cerewetnya luar biasa, sakit hati, nggak kuat. Suami tak ajak pindah, nggak mau, tapi tetap bertahan di situ, tapi saya nggak kuat. Kata tabibnya, Mbak, setahu saya ibu mertuamu baik loh, Mbak. Wong saya kenal. Baik apanya? Bla bla. Oh, gini aja, Mbak. Saya mau bantu dengan syarat. Apa-apa? Saya nggak mungkin bikin racun sekali langsung mati. Nanti saya ketangkap polisi. Terus gimana? Tak buatkan racun, tapi saya bagi untuk 30 hari. Kamu harus sabar menunggu selama 1 bulan. Siap nggak? Siap, Pak. Sabar nggak nunggu 1 bulan? Siap. Yang kedua, tapi mati toh Pak? Mati, Mbak. Ya. Nah, yang kedua, kamu nanti menyuguhkannya harus dengan penuh sopan santun. Kalau kamu dimarahi, bertahanlah, kuatkanlah hatimu. Kalau kemudian kamu ingin berhasil. Siap. Akhirnya, yang ketiga, aku ngerti mertuamu senangnya ngeteh kalau pagi. Buatkan teh hangat, masukkan ke dalam gelasnya, dan nggak kelihatan. Siap, siap. Hari pertama, Bu, teh Bu. Wah, pengen mata ini wegah gue. Ya. Hari kedua, Bu, niko teh pisangnya. Terus begitu seminggu, 2 minggu disuguhkan dengan kesabaran, dengan sikap lemah lembut, dimarahi terus. Memasuki minggu ketiga, ibunya mulai berkata, Ya Allah, kita ingin iki sing dosa aku ya Allah. Mantuku apike kaya ngene tak onek-onek iki tak marahi tiap hari kok ya tetep kuat ora nesu sabare ra karuan. Malah digaweke sego goreng bareng ya Allah. Masuk minggu ketiga, Dek kesini, Mama mau bicara. Ada apa, Ma? Dek, Mama minta maaf yang sebesar-besarnya. Lah kenapa, Ma? Mama banyak salah sama kamu sabarnya rak karuan. Batin lah yo kroso kowe to. Ya. Hari berikutnya diajak rembukan, Dek. Mama sudah bahagia. Bahagia gimana? Karena kamu sudah memaafkan Mama. Mama kan anaknya cuma satu. Mama hanya ingin dapat mantu yang ikut merawat Mama kalau tua. Hari ini Mama sudah yakin kamu mantu yang baik. Maka rumah ini aku serahkan kepadamu. Mantu ini kaget, waduh, belai. Kok malah HP ini, gitu ya. Kena mati biye, gitu. Ya. Terus dia berkata, Dek, ada apa, Ma? Seumpama aku sewaktu-waktu mati, krosoi belai, gitu ya. Aku ikhlas. Ini rumah, itu sawah, itu tegalan, seluruhnya untuk suamimu dan kamu. Jaga baik-baik. Aku titip anakku. Malah nangis ini. Ya Allah, piye kok ngedadi ngene. Ini kalau sampai mati saya dosa ini. Akhirnya dia lari ke tabibnya. Aku tolong gawe penawar, Bib. Dan apa? Mertua saya menjadi baik. Ya Allah, sampai mati aku dosa. Dan hari piro? Tinggal 2. Wah, angel Mbak. Bib sing genah Bib jenengan kan enggak Bib pasti iso gawe penawarnya wong sing gawe racun jenengan. Lah napa?
Saya ingin bakti kepada dia, baiknya luar biasa. Tidak mungkin saya, terus nanti saya ingat terus sampai nggak bisa kalau sampai dia mati. Oh gitu ya Mbak. Gini aja lah Mbak. Teruskan aja yang dua itu. Kalau mati, enggak, wong itu vitamin semua. Makanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf Ibu sekalian, kisah ini mengingatkan kepada kita, maaf kalau yang masih punya mertua, sabarlah. Ya, karena kenapa ibu sering marah kepada menantu putrinya? Karena sering mendapati situasi dia tidak seperti dia merawat anaknya. Yang dia rasakan oleh ibu, itu adalah perasaannya bojone brengono tok ya. Gitu loh. Jangan emosi, kita yang anak muda yang punya mertua begitu. Karena di beliau itu melihat dalam posisi sempurna sebagai seorang ibu. Itu aturan ya kalau kan nggak bisa kok balik orang tidak bisa. Yang kita lihat hari ini, ya Allah, aku mau pengen koyo ngono apik lagi bojone. Ya Allah, ra iso masak blas. Mosok delok kok angger Senin soto, Selasa bakso, Rebo rendang. Nang bentuke padha mie kabeh. Rasa soto, mie rasa bakso, mie rasa rendang. Lah aku mohon maaf Ibu sekalian, kalau mertua emosi sabar. Dan maaf kita yang jadi orang tua, kok ketemu anak mantu kono ku yes, bismillah, sing penting anakku nrimo, anakku gelem, sing penting bahagia. Kuncinya rendah hati, tidak emosi. Nah, mudah-mudahan sifat-sifat ini ada pada kita, karena itu insya Allah menjadi sifat-sifat idaman sebagaimana yang disebut oleh Nabi, inna khairan nisaikum, sebaik-baik wanita yang bagus adalah yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.